Selamat pagi adik-adik dan selamat tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh melewati tahun 2020 itu semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena jika pagi hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Adik-adik yang ada di rumah dan yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan Kak Vinci, katakan amin. Nah, kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau puji Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati Kak Ita yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru adik-adik semua. Kita bersyukur tahun 2020 boleh kita lewati dengan penyertaan Tuhan. Dan tahun ini juga kita serahkan kepada Tuhan ya. Adik-adik, hari ini Kak Ita mau bercerita tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang putra. Adik-adik,
Dua orang putra ini ingin meminta bagian dari harta daripada bapaknya. Lalu bapaknya memberikan. Apa yang dilakukan oleh si bungsu? Ia pergi merantau, menghabiskan harta bapaknya, berfoya-foya sampai semua hartanya habis. Lalu kemudian ia jatuh miskin, dia nggak punya apa-apa, sampai perutnya dia kelaparan. Aduh, lapar banget, sampai ke kandang binatang, kandang babi, yang ingin makan makanan itu saking karena kelaparan. Tetapi kemudian ia mengingat bahwa di rumah bapaknya banyak sekali makanan ya. Lalu dia mengambil keputusan untuk pulang ke rumah bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya ketika anaknya dilihat dari kejauhan? Bapaknya berlari-lari untuk memeluk anaknya. Lalu bapaknya memeluk. Lalu bapaknya saking senangnya, ia menyuruh pelayannya untuk mengganti baju yang bagus, memberikan cincin, memberikan sandal yang bagus ya. Kemudian bahkan bapaknya menyuruh pelayannya lagi untuk menyembelih lembu yang gemuk untuk berpesta pada malam hari. Lalu kemudian mereka mengadakan pesta syukuran, bapaknya mengadakan pesta ya. Lalu si sulung melihat apa yang terjadi di rumahnya. Ia bertanya kepada pelayannya, "Ada apa? Kok ada pesta-pesta?" katanya. Terus kemudian si pelayan menjawab, "Iya, bapakmu senang." Lalu mengadakan ucapan syukur karena adikmu sudah pulang katanya. Lalu kemudian si sulung pergi karena dia merasa iri, kecewa karena dia merasa bahwa bapaknya pilih kasih. Lalu bapaknya mengubur dia memeluk si sulung. Lalu si bapak bilang bahwa, "Anakku, adikmu sudah kembali. Bapak senang sekali. Kalau kamu selalu ada bersamaku," katanya ya. Lalu kemudian si sulung pergi dengan rasa kecewa. Adik-adik, dua anak bapak ini, yang satu menghabiskan hartanya, yang satu lagi mempunyai iri hati. Tetapi si bapak ini tetap merangkul kedua putranya karena bapaknya sangat mengasihi kedua putranya. Demikian juga kita adik-adik. Bapak kita di rumah mungkin marah sama kita, sering melarang kita, tetapi itu semua untuk kebaikan kita ya adik-adik. Sekalipun kita salah, bapak kita selalu memaafkan kita ya. Dia selalu memberikan kasih sayang kepada kita. Apalagi Tuhan Bapak kita yang di surga, yaitu Tuhan Yesus. Dia pasti selalu mengasihi kita. Sekalipun kita salah, pasti dia tetap mengasihi kita, asal kita mau meminta maaf dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Ia pasti kembali merangkul kita. Ia pasti terus mengasihi kita. Ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah tinggalkan untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan dan dengan melakukan firman-firman Tuhan ya. Oke adik-adik, tetap semangat untuk tetap mengasihi, untuk tetap hormat kepada orang tua, untuk tetap datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Firman Tuhan untuk hari ini dari Matius 6 ayat 26. Adik-adik, kirimnya ke tim PPA. Saatnya kita untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami diajar kembali untuk tetap mengasihi Tuhan, sekalipun kami punya kesalahan, sekalipun kami Tuhan Yesus mengecewakan hati Tuhan, tetapi kalau kami datang ke hadapan-Mu memohon ampun, maka Engkau setia untuk mengampuni kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang sudah Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Wah, anak-anak PPAG Kisia. Nah, sekarang ya, opung nenek oma lagi belajar. Ya, anak-anak mau tahu apa yang oma pelajari? Ya, nah tadi bagus ya firman Tuhannya tentang anak yang hilang. Ya, nah oma belajar. Ya, dari mana ya? Itu firman Tuhan tentang anak yang hilang. Ya, oma sudah ketemu. Ya, firman Tuhannya diambil dari satu kitab. Ya, dari semua Alkitab hanya satu kitab yang memuat cerita tentang anak yang hilang. Ya, coba anak-anak tebak ada di kitab yang mana? Ya, nah opung nenek oma mau kasih pilihan supaya lebih mudah buat anak-anak. Ya, di mana ya itu cerita tentang anak yang hilang? Apakah di kitab Kejadian atau di kitab Matius atau di kitab Lukas? Ya, coba ya anak-anak, coba dilihat, dicari, dipelajari ya, di mana itu ya perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kitab Kejadian atau kitab Matius atau kitab Lukas. Ya, nanti jawabannya tolong diisi di komentar di bawah. Ya, nah lalu ada yang opung nenek oma pelajari lagi. Ya, yang kedua. Ya, nah di sini anak yang hilang itu ya sudah nggak benar. Ya, harusnya warisan itu nggak boleh dia minta. Ya, bapaknya masih ada. Ya, nah itu nggak benar. Ya, nah harusnya anak yang hilang ini ya dibuang jauh-jauh dari keluarganya. Ya, tapi ndak ya, bapaknya mengampuni dia, ya memaafkan dia, menerima dia kembali anak-anak. Ya, nah malah bapaknya ngasih hadiah lagi buat anaknya yang hilang. Ya, nah coba opung nenek oma sudah belajar di sini. Ya, hadiah apa lagi yang dikasih bapaknya? Ya, coba anak-anak lihat di dalam kitab yang tadi anak-anak jawab tadi ya tentang cerita anak yang hilang. Ya, bapaknya kasih hadiah apa lagi ya sama anaknya? Ya, coba dicari, ada 3 benda. Ya, ada 3 hadiah ya yang dikasih bapaknya kepada anaknya. Ya, nah 3 benda itu artinya apa opung nenek oma? Ya, di sini dibilang artinya anak saya tadinya hilang tapi sudah ditemukan kembali. Sudah yang tadinya mati sudah hidup kembali. Ya, artinya anaknya itu sudah kembali bersama dengan bapaknya, kembali lagi menjadi ahli waris bapaknya. Ya, tidak dibuang sama bapaknya. Ya.